Shalom Bapak Ibu, kita kembali lagi hendak merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan buat hari ini, hari berkat, hari baru yang Engkau rahmati. Kami bersyukur dan karena itu kami hendak merenungkan firman-Mu melandasi sepanjang hari ini. Mari ya Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilahkah aku boleh datang melihat Allah? Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah mengasihi Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Mengasihi Tuhan itu artinya merindukan hadirat Tuhan. Nah, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami dan tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Ya, semua yang kita lewati tentu adalah merupakan akumulasi daripada kasih dan kebaikan Tuhan, bukan? Kita tak akan sanggup menghitung dan mengukur. Ya. Dalam Mazmur 46 di sana dikatakan bahwa banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Dan dikatakan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bahkan dalam Efesus pasal 3 ayat 18 berkata betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, karena itu saudara, kita dapat bangun pagi ya itu karena kebaikan Tuhan. Tubuh kita sehat karena Tuhan sangat baik kepada kita. Jika kita bisa makan, bisa minum, bisa bekerja dan terlibat dalam pelayanan, bahkan memiliki keluarga dan orang-orang yang terdekat yang mengasihi kita. Semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Dan kasih terbesar yang telah kita terima adalah keselamatan melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, yang olehnya kita beroleh pengampunan dosa. Mazmur 32 ayat 1-2 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Lebih dari itu, kita yang percaya kepadanya diangkat menjadi anak-anaknya. Di dalam Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maka jika menyadari Tuhan begitu sangat mengasihi kita, maka seharusnya kita mengasihi Dia lebih dari apapun juga. Tanda orang mengasihi Tuhan adalah kerinduannya itu sungguh-sungguh besar untuk apa? Mencari hadirat Tuhan. Lebih daripada berkat-berkat Tuhan. Sebagaimana Mazmur 42 ayat 2 dan 3 tadi berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilahkah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, ini pun adalah kerinduan. Tidak hanya Daud, melainkan Nabi Yeremia. Dalam Yeremia 15:16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Kita tidak mengasihi Tuhan jika kita malas berdoa, malas beribadah, malas membaca Alkitab, ogah-ogahan. Bahkan kita terpaksa memuji Tuhan, bahkan terpaksa melayani Tuhan, bahkan harus didorong-dorong. Maka itu bukanlah tanda kita mengasihi Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mazmur 117 ayat 2. Dikatakan oleh Daud, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Mazmur 116 ayat 12. Saudara, apakah engkau mengasihi Tuhan? Mari tertanamlah di dalam hadirat Tuhan. Rindukanlah dan alamilah Dia di dalam hidupmu dengan engkau intim dan karib akrab dengan Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
mengajarkan kami tentang arti mengasihi. Bahwa tentu Tuhan mau supaya kasih itu nyata dalam hidup intimacy, hidup yang sungguh-sungguh karib, yang akrab, untuk sungguh-sungguh haus dan merindukan hadirat-Mu Tuhan. Senantiasa. Demi nama Yesus Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.